Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan selamat datang. Presbiter yang bertugas menyambut dengan penuh sukacita kehadiran warga jemaat dengan persekutuan ibadah pada saat ini. Kiranya kesetiaan ibadah kepada Tuhan merupakan ungkapan syukur nyata melalui kehidupan persekutuan dan membawa berkat bagi kita semua. Ibadah saat ini juga dirangkaikan dengan syukur memperingati Hari Ibu. Dan ibadah ini akan dilayani oleh Saudari Agnes Melita Mauni sebagai pemberita firman. Ketika memperingati Hari Ibu Nasional, kita tidak bisa mengabaikan sosok kuat yang bersinar dalam pribadi seorang ibu. Pada dirinya, seorang ibu menjadi penanda bahwa ia adalah perempuan yang memiliki daya cinta yang mendalam bagi tanah airnya. Perempuan yang mengandung daya juang besar dalam perjuangannya yang menolak hakikatnya yang menisbatkan dirinya sekadar sebagai hiasan, sebagai yang mani ditata dan yang lemah. Syukur dan pujian kepada Allah yang menjadikan engkau, ya Ibu, sebagai citra Allah yang sejati, utuh, bermartabat, serta mulia. Engkau hadir dengan warnamu yang indah, dan engkau juga yang melengkapi hidup kami sebagai sosok seorang ibu, istri, nenek, saudara perempuan, sobat, bahkan rekan pelayanan bagi kami semua. Terima kasih untuk kehadiranmu yang senantiasa membawa makna dalam kehidupan kami. Mari berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah persekutuan kita.
anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Terimalah salam. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus, Tuhan kita. Dan melimpahi kamu juga. Di hadapan Allah Maha Kasih, mari saudara-saudara kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Engkau Tuhan, tempat perteduhan kami dan anak-anak kami. Sebelum gunung-gunung dialihkan, bumi dan dunia diperanakkan, bahkan dari selama-lamanya Engkaulah Allah. Engkau, oh Tuhan, yang telah bersama-sama dengan kami. Ya Allah, Engkaulah tempat perlindungan dan kekuatan, serta penolong dalam kesesakan. Engkau Tuhan semesta alam yang terus menjadi kota benteng bagi kami dan yang terus menyertai kami. Tak berkesudahan kasih setiamu ya Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru setiap pagi besar kesetiaan. Engkau, oh Tuhan, selalu setia pada kami. Ya Allah, di dalam cinta kasih Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau setia menjadi kepala gereja, sehingga alam mau tidak akan pernah mampu menguasai kami. Engkau Tuhan yang telah membangun gereja-Mu ini dan telah mengalami berkat-Mu. Kami bersyukur dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan, sebab dalam segala hal kebaikan-Mu tak mampu kami lakukan. Tunjuklah kami agar menjadi gereja yang memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali.
Kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Bapa Maha Kuasa, ya Kristus Maha Pengasih, karuniakan Roh Kudus-Mu untuk memimpin kami mendalami kekayaan firman-Mu kepada semua orang melalui pikir, tutur dan laku yang benar dalam hidup dan kerja layak kami setiap hari. Amin. Bacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari Amsal 31 ayat 25 sampai 30 yang menyatakan, pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Ia tertawa tentang hari depan. Ia membuka mulutnya dengan hikmat. Pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya. Makanan kemalasan tidak dimakannya. Anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia. Pula suaminya memuji dia. Banyak wanita telah berbuat baik, tetapi kau melebihi mereka semua. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya menetap di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Oleh sebab itu, mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Bapa Maha Kuasa, ya Kristus Maha Pengasih, karuniakan Roh Kudus-Mu untuk memimpin kami mendalami kekayaan firman-Mu kepada semua orang melalui pikir, tutur dan laku yang benar dalam hidup dan kerja layak kami setiap hari. Amin. Jemaat Tuhan dipersilahkan duduk kembali. Shalom. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, tema khotbah yang saya pilih bagi kita pada ibadah perayaan Hari Ibu adalah kasih Ibu kepada Beta. Mengawali khotbah pada saat ini, saya mengajak kita berefleksi bersama dari sebuah kisah singkat. Ada seorang anak yang hidup bersama dengan ibunya yang hanya memiliki satu mata. Anak ini sangat membenci keadaan yang ia alami. Dia tidak suka dengan pandangan orang yang saat melihat kondisi ibunya, apalagi ketika teman-teman seusianya menatap ibunya dengan tatapan yang jijik dan juga takut. Walau dengan kondisi yang demikian, si ibu tetap bekerja keras untuk menafkahi kehidupan mereka dan juga membiayai pendidikan anak satu-satunya itu. Pada suatu ketika, saat pembagian rapor di sekolah anaknya itu, si ibu yang bermata satu ini pergi ke sekolah untuk mengambil rapor sang anak. Namun yang terjadi, si anak justru marah dan membenci ibunya. Karena menurutnya, dengan kehadiran ibunya di sekolah, teman-temannya menjadi tahu bahwa selama ini dia memiliki ibu yang hanya memiliki satu mata. Anak itu kemudian berkata bahwa dia ingin mati saja karena dia memiliki ibu yang demikian. Mendengar ucapan sang anak, si ibu terdiam, merasa terpukul dan sedih, bahkan air matanya sampai berlinang. Melihat ibunya yang nampak sedih, sang anak justru tidak peduli dan merasa bahwa apa yang dia lakukan itu benar. Dia merasa bahwa selama ini apa yang dia pendam sudah berhasil dia lampiaskan kepada si ibu. Singkat cerita,
Si anak kemudian mendapat beasiswa ke luar negeri, dia lulus kuliah, mendapatkan pekerjaan yang bagus, menikah dan hidup bahagia di sana. Dia melupakan ibunya yang hidup sebatang kara di kampung. Suatu ketika, si ibu ini berniat untuk pergi menjenguk anaknya di perantauan. Dengan membawa wajahnya yang hanya memiliki satu mata itu, membuat cucunya ketakutan dan juga menangis. Melihat hal itu, sang anak kemudian mengusir ibunya untuk pulang kembali. Selang beberapa waktu, si anak kemudian kembali ke kampung halamannya karena akan mengadakan reuni dengan teman-temannya sewaktu SMA. Ketika dia tiba di sana, teman-temannya memberitahukan bahwa ibunya ini sudah meninggal. Namun, sebelum meninggal, sang ibu ternyata lebih dahulu menitipkan sepucuk surat kepada dia. Dan isi dari surat itu begini. Anakku sayang, ibu harus memulai surat ini dengan meminta maaf karena telah datang ke rumahmu tanpa pemberitahuan dan menakuti putrimu yang cantik. Ibu juga sangat menyesal karena ibu adalah perempuan yang memalukan dan sumber penghinaan bagimu di saat kamu masih kecil hingga kamu tumbuh dewasa. Ibu tahu, pasti kamu akan kembali ke kota ini suatu saat nanti untuk mengadakan reuni. Ketika kamu tiba, ibu mungkin sudah tidak berada lagi di tempat itu. Dan ibu berpikir, ini mungkin saat yang tepat untuk ibu memberitahukan kepadamu kejadian yang menimpamu sewaktu kecil. Tahukah kamu anak sayang, dulu saat kamu masih kecil, kamu kecelakaan dan kehilangan satu matamu. Ibu sangat terpukul karena terus memikirkan nasibmu itu. Ibu tidak ingin anak ibu yang tercinta tumbuh hanya dengan satu mata. Ibu ingin kamu melihat dunia yang indah dengan sempurna. Jadi, ibu memberikan mata ibu yang sebelah ini kepadamu. Anakku sayang, ibu selalu memikirkanmu dan akan selalu mencintaimu dari lubuk hati ibu yang terdalam. Ibu tidak pernah menyesali keputusan ibu untuk memberikan mata ibu kepadamu. Dan ibu sangat senang karena ibu mampu memberikannya kemampuan untuk kamu dapat menikmati dunia yang sempurna ini. Dari ibumu tersayang. Setelah sang anak membaca surat yang dititipkan oleh sang ibu kepadanya, berlinanglah air mata, menangislah dia dan tentu saja dia menyesal. Kenapa sewaktu ibunya masih hidup, dia justru menyia-nyiakan kasih sayang, menyia-nyiakan keadaan ibunya yang selalu bersama dengan dia. Jemaat Tuhan yang terkasih, cinta ibu begitu tulus. Ia bahkan rela mengorbankan dirinya bagi anaknya. Ada satu kalimat yang mengatakan demikian, jika cinta sejati dan tanpa syarat itu ada di dunia, maka itu adalah cinta seorang ibu kepada anaknya. Ungkapan tentang betapa luar biasanya seorang ibu juga tertulis di dalam bacaan kita pada hari ini. Di dalam Amsal 31 ayat yang ke-25 sampai 30 merupakan bentuk puisi yang menggambarkan harapan orang Israel tentang perempuan yang akan menjadi istri yang berharga. Amsal menekankan istri yang bijak sebagai orang yang takut akan Tuhan, bersikap bijaksana, dan juga hidup di dalam kebenaran. Kaum perempuan memainkan peran yang sangat penting di dalam keluarga, yaitu yang pertama sebagai ibu, dan yang kedua sebagai istri. Sebagai seorang istri, tugasnya dan kodratnya adalah melahirkan. Sehingga dalam konteks pemikiran bangsa Israel pada saat itu, kemandulan merupakan suatu aib. Dengan demikian, ketika seorang istri melahirkan, itu juga secara tidak langsung menaikkan derajat dari kehidupan sosial pada masyarakat saat itu. Di samping melahirkan dan membesarkan anak, seorang ibu dan istri juga harus bertanggung jawab sepenuhnya
atas penyediaan kebutuhan-kebutuhan di dalam keluarga. Entah itu menyiapkan makanan, entah itu menyiapkan pakaian, dan lain sebagainya. Penjabaran mengenai tugas keseharian ibu ini bisa kita temukan di dalam bacaan kita, mulai dari ayatnya yang pertama hingga bacaan terakhir kita. Lebih lanjut, Amsal juga menuliskan kebijaksanaan yang dilekatkan kepada perempuan mengenai kerja keras, peduli, berucap yang benar, setia dalam pernikahan, dan kebiasaan berhemat yang berharga bagi keluarga. Kita tahu sejatinya bahwa ayah atau kepala keluarga itu kodratnya ialah mencari nafkah, sementara ibu adalah mengelola keuangan yang diperoleh dari suami. Itulah sebabnya Amsal menekankan untuk seorang ibu, seorang istri haruslah berhemat. Karena ketika keuangan diberikan kepadanya, ia harus mengatur sedemikian rupa agar cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga selama 1 bulan. Oleh sebab itu, seorang ibu, seorang istri, hendaklah ia bijaksana, hendaklah ia lemah lembut, mengerjakan apa yang menjadi tugasnya sebagai ibu dan juga sebagai istri, sehingga dengan demikian keluarganya boleh bersuka cita di dalam Tuhan. Dalam ayat yang ke-29 bacaan kita menunjukkan bahwa ibu sungguh berjasa untuk memenuhi kesejahteraan keluarganya. Kata kesejahteraan ini bisa diartikan seperti kesuksesan, pekerjaan yang efektif, dan juga kejayaan bagi keluarganya. Oleh sebab itu, suami dan anak menganggap ibu dan istri mereka melebihi dari perempuan yang ada di luar sana. Semua perempuan, semua peranan istri dan ibu di dalam keluarga itu tentunya dilandasi dengan rasa hormat dan tunduk kepada Tuhan. Hal ini juga sekaligus menjadi titik awal ibu dalam bertindak serta menjadi dasar keluarga yang rukun dan selalu berbahagia di dalam takut akan Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih, kasih ibu kepada beta bagai sang surya menyinari dunia. Ini merupakan sebuah kiasan untuk menggambarkan seberapa penting ibu dalam kehidupan kita. Bumi tidak akan seimbang apabila sinar matahari kurang atau tidak mencukupi. Manusia, hewan, dan tumbuhan tidak akan bisa hidup dan bertumbuh secara baik apabila tidak mendapat asupan cahaya matahari yang cukup. Hal ini juga sama dengan kehadiran sosok ibu di dalam keluarga. Keluarga bisa saja kehilangan arah apabila peran ibu tidak ada di dalamnya. Ibu memiliki peran yang sangat besar dalam keluarga, seperti mengatur keuangan, mendidik anak, memberikan motivasi, menjadi koki, menjadi dokter, dan yang lebih daripada itu, ibu memberi panutan dan juga sebagai sosok yang penuh cinta kasih. Berkaca dari cerita di awal khotbah kita tadi, hal penting yang bisa kita ingat bersama, yaitu yang pertama, ibu selalu mengasihi kita, tidak peduli seberapa sering kita menyakiti hatinya. Sebagai anak, terkadang kita egois. Kita selalu membantah, kita selalu membangkang, kita selalu tidak mempedulikan apa yang mereka katakan, tanpa kita pikirkan bahwa apa yang kita lakukan itu sebenarnya menyakiti hati orang tua, menyakiti hati ibu atau tidak. Yang kedua, ibu akan selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi kita, tidak peduli seberapa terbatasnya keadaan. Kita kadang meminta sesuatu yang lebih, menginginkan banyak hal tanpa kita pikirkan, tanpa kita tahu latar belakang keluarga, tanpa kita tahu apa yang saat itu sedang dialami oleh orang tua kita. Yang kita tahu dan kita mau adalah keinginan kita bisa terkabul. Oleh sebab itu, kita sebagai anak-anak yang bertumbuh di dalam iman kepada Allah, hendaklah kita menjadi seperti bumi yang selalu haus akan sinar sang surya, bukan seperti kacang yang lupa akan kulitnya. Merupakan segala cinta kasih ibu yang telah ibu berikan hanya karena satu kekurangan kecil yang dari padanya. Jemaat Tuhan yang terkasih, marilah kita pulang dengan membawa makna kasih ibu yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kita. Kita merefleksikan, kita merenungi bersama, apakah selama ini
kita sudah mengasihi dan menyenangkan hati ibu, atau kita malah mendukakan hati. Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita. Amin. Diciptakan Tuhan, baiklah adanya. Jangan direndahkan harkat insaninya. Jangan disakiti hati nuraninya. Bersama orang percaya di segala waktu dan tempat, mari berdiri untuk mengakui iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati mulut masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Bagi langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal buat kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Maria, yang menderita di bawah Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerjaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang kuasa, dengan kerajaan sana, untuk mengampuni orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan sama, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat Tuhan, mari bersama-sama kita satukan hati, naikkan doa syafaat kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertakhta di tempat yang maha tinggi, segala puji syukur kami panjatkan kehadapan hadirat-Mu atas kesempatan yang Engkau berikan kepada kami, sehingga kami dapat berkumpul untuk merayakan Hari Ibu bersama pada hari ini. Kiranya firman Tuhan yang telah kami dengarkan bersama bisa menjadi perenungan masing-masing kami untuk mengingat betapa besarnya kasih sayang Ibu kepada kami. Bapa di dalam kerajaan surga, dalam kerendahan hati kami memohon, bantulah kami untuk lebih lagi menunjukkan rasa hormat dan bakti kepada orang tua, terutama kepada ibu kami. Ampunilah kami sebagai anak-anak yang terkadang di dalam keseharian kami masih melukai hati ibu kami. Sering acuh terhadap nasihat yang diberikan, membantah setiap kalimat yang diucapkan tanpa memahami perasaan ibu kami. Bapa di dalam kerajaan surga, kami sebagai mahasiswa dengan setiap pergumulan pribadi kami, pada saat ini kami taruh di dalam tangan pengasihan. Segala proses perkuliahan kami di tanah rantau ini, Allah Engkau memberkati. Hikmat, akal budi ada di dalam kami, sehingga kami mampu menyelesaikan pendidikan kami di tempat ini tepat waktu, seturut dengan rancangan. Setiap pergaulan kami pula Bapa Engkau memberkati, agar pergaulan kami boleh mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kami. Orang tua kami yang berada jauh di kampung halaman, Bapa Engkau memberkati mereka dalam setiap tugas dan tanggung jawab mereka. Dalam setiap usaha pekerjaan yang mereka lakukan untuk mencari uang dalam pemenuhan kebutuhan kami, Bapa Engkau memberkati. Kiranya Engkau memberikan kesehatan, memberikan kekuatan, hikmat, kebijaksanaan, kebahagiaan, serta umur yang panjang bagi anak-anak. Pada saat ini juga Bapa, kami berdoa menyerahkan setiap dosen-dosen kami di Fakultas Teologi. Tolonglah anak-anak-Mu dalam menjalani setiap tugas tanggung jawab mereka, mengajar, mengayomi kami, kiranya Engkau memberkati. Kesehatan, hikmat, dan akal budi, kiranya selalu Engkau limpahkan kepada anak-anak-Mu besar. Tuhan, segala aktivitas yang akan kami jalankan setelah ibadah ini, kiranya Engkau memberkati. Inilah doa, inilah sembahyang kami ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami di surga, kudus segala namamu, berkatlah kerajaan-Mu,
dengan memberi persembahan kepadanya, seperti yang tertulis di Alkitab 2 Korintus 8 ayat yang 12 yang mengatakan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima, walau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang ada padamu. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Allah sumber berkat dan karunia yang hidup, sebagai anak-anak-Mu kami menyerahkan hidup kepadamu. Kami mengaku bahwa kelanjutan hidup serta segala kelimpahan sukacita dalam keluarga dan jemaat ada karena berkat dan pemeliharaan Tuhan. Tidak satu pun ada sebab kekuatan halangan. Terima kasih untuk kesadaran yang Tuhan beri, sebagai kami tahu mengucap syukur dan sanggup memberikan persembahan ini. Terimalah syukur ini serta pakailah hidup kami sesuai kehendak-Mu, yang mengizinkan kami hidup dalam kebaikan-Mu dan menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Yesus Juru Selamat. Jemaat silakan duduk. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita telah tiba di penghujung ibadah kita. Pergilah dengan sukacita dan penuh damai kehidupan umat-Nya. Pancarkan terang kasih Allah dalam persekutuan, pelayanan dan kesaksian, serta dimanapun dan kemanapun Tuhan mengutus. Yuk.